Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang komunikasi interpersonal. Sebelum melangkah lebih jauh, apa itu komunikasi interpersonal? Terlebih dahulu, kita harus mengetahui pengertian komunikasi interpersonal. Komunikasi interpersonal merupakan proses penyampaian informasi, pikiran, dan sikap tertentu antara dua orang atau lebih yang terjadi pergantian pesan, baik sebagai komunikan maupun komunikator, dengan tujuan untuk mencapai saling pengertian mengenai masalah yang akan dibicarakan, yang akhirnya diharapkan terjadi perubahan perilaku. Tujuan komunikasi interpersonal: pertama, menemukan diri sendiri. Komunikasi interpersonal memberikan kesempatan kepada kita untuk berbicara tentang apa yang kita sukai atau mengenai diri kita. Adalah sangat menarik dan mengasyikkan bila berdiskusi mengenai perasaan, pikiran, dan tingkah laku kita sendiri. Dengan membicarakan diri kita dengan orang lain, kita memberikan sumber balikan yang luar biasa kepada perasaan, pikiran, dan tingkah laku kita. Yang kedua, menemukan dunia luar. Hanya komunikasi interpersonal menjadikan kita dapat memahami lebih banyak tentang diri kita dan orang lain yang berkomunikasi dengan kita. Yang ketiga, membentuk dan menjaga hubungan yang penuh arti. Salah satu keinginan yang paling besar adalah membentuk dan memelihara hubungan dengan orang lain. Banyak dari waktu kita menggunakan dalam komunikasi interpersonal diabadikan untuk membentuk dan menjaga hubungan sosial dengan orang lain. Yang terakhir, tujuan komunikasi yaitu untuk membantu ahli-ahli kejiwaan, ahli psikologis klinis, dan terapi menggunakan komunikasi interpersonal dalam kegiatan profesional mereka untuk mengarahkan kliennya. Kita semua juga berfungsi untuk membantu orang lain dalam berinteraksi interpersonal kita sehari-hari. Komunikasi interpersonal dikatakan efektif apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama, pesan yang dapat diterima dan dipahami oleh komunikan sebagaimana yang dimaksud oleh komunikator. Yang kedua, ditindaklanjuti dengan perbuatan secara sukarela. Dan yang terakhir, meningkatkan kualitas hubungan antar pribadi. Dalam komunikasi interpersonal tatap muka mempunyai banyak kelebihan, yaitu yang pertama, adanya feedback. Adanya feedback antara komunikator dan komunikan akan diterima secara cepat dan dapat melihat pula reaksi yang menjadi komunikasi nonverbal dari komunikan itu sendiri. Yang kedua, terdapat pendekatan emosional karena intensitas dalam berkomunikasi. Yang ketiga, bisa mengurangi noise atau gangguan dalam berkomunikasi secara langsung, dan bila ada gangguan langsung bisa dikonfirmasi. Yang terakhir, tidak memerlukan biaya dalam dilakukan komunikasi secara langsung atau kontinu, sehingga mengobrol dalam jangka waktu yang lama tidak mengeluarkan biaya. Selain mempunyai kelebihan, komunikasi interpersonal tatap muka juga mempunyai kelemahan, yaitu ada 2. Yang pertama, mengenai efisiensi waktu. Yang dimaksud di sini adalah efisiensi waktu untuk bertemu. Setiap orang mempunyai kesibukan masing-masing, sehingga untuk melakukan komunikasi tatap muka diperlukan waktu yang tepat agar keduanya dapat bertemu dan melakukan komunikasi interpersonal tatap muka. Yang kedua, tidak dapat berkomunikasi dengan orang yang ada di tempat yang berbeda. Jangkauan tatap muka ini sangat terbatas sehingga memerlukan media untuk menghubungkan antara satu sama lain agar dapat berkomunikasi. Jadi, dalam tatap muka ini yang menjadi kendala adalah waktu dan jangkauannya yang terbatas. Dalam komunikasi interpersonal terdapat beberapa hambatan yang ada. Hambatan-hambatan tersebut antara lain sebagai berikut. Yang pertama,
pertama, bahasa. Dalam komunikasi, peran bahasa sangat penting karena bahasa merupakan salah satu alat bahasa verbal yang digunakan dalam berkomunikasi. Bila dalam suatu komunikasi ada kesalahpahaman yang terjadi yang disebabkan oleh bahasa, itu akan menjadi hambatan dalam komunikasi. Yang kedua, budaya. Budaya juga sangat penting dan berpengaruh. Bila dalam komunikasi ada perbedaan antara budaya dan tidak terdapat titik temu antara satu dengan yang lain, hal ini dapat menjadi bumerang dalam proses komunikasi, sehingga dapat menimbulkan kesalahpahaman antara personal yang dapat membuat perpecahan. Yang ketiga, tujuan yang tidak jelas. Dalam komunikasi harus ada kejelasan dalam berhubungan agar ada tujuan yang pasti. Apabila tidak ada tujuan yang jelas, akan terjadi hal yang tidak diinginkan. Misalnya, miskomunikasi yang dapat memecahkan hubungan antara sahabat ataupun hubungan antara persoalan yang lainnya. Yang keempat, salah paham. Dalam kesalahpahaman ini, terkadang dalam suatu komunikasi terjadi salah paham dalam interpretasi, respon, dan asumsi. Dan ini membuat suatu kesalahpahaman dalam berkomunikasi, sehingga dalam kesalahpahaman ini bisa terjadi kerusakan suatu komunikasi. Selain itu, apabila kesalahpahaman terus berlanjut dalam suatu hubungan komunikasi antar personal tersebut bisa pecah atau ada pemutusan hubungan. Yang kelima, menganggap enteng lawan bicara. Dalam suatu komunikasi atau hubungan kita harus bisa menghormati antar personal agar tercipta suatu hubungan yang harmonis. Tapi apabila tidak ada rasa saling menghormati, maka akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya pemutusan hubungan. Yang terakhir dari hambatan-hambatan komunikasi interpersonal yaitu mendominasi pembicaraan. Dalam mendominasi pembicaraan, komunikasi dua arah akan berhasil bila kita saling mengisi dan melengkapi. Bila ada seorang yang lebih mendominasi suatu pembicaraan, komunikasi tersebut tidak akan efektif dan tidak akan berjalan dengan lancar. Itulah penjelasan dari komunikasi interpersonal. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.